Bu, coba yang pernah buka-buka HP suami, sesudah dibuka hatinya jadi tenang atau makin gelisah? Gelisah. Urusannya jadi beres atau nambah? Nambah tuh. Ya wes, ojo di open ya. Ngomongnya di bahasa Jawa susah lah. Kenapa? Pertama, ibu nggak tahu passwordnya, ya kan? Asal tahu aja bu, pakai jempol kaki itu ya. Yang kedua, dibuka juga nggak menyelesaikan masalah. Nih ya bu ya, nasihat dari saya ya bu, lebih baik ibu tidak tahu dosa dan kesalahan suami, tapi suami jadi benar, daripada ibu tahu, ibu jadi stres. Sama kita juga jadi lelaki, nggak usah diungkit-ungkit masa lalu istri. Ma, bu, kamu waktu SMA udah punya pacar belum? Oh, saya dari SMP mas. Saya kan puber dini, kelas 5 SD. Saya punya pacar enggak? Lah kan saya primadona, biasanya 1 kuartal ganti 1. Oh iya, siapa aja emang mantanmu? Ya itu atasan papa. Masa jadi stres, nyiksa diri ya. Udah mendingan nggak tahu tapi diampuni Allah, beres. Ini penting loh hadirin. Yang penting kan jadi baik, bukan jadi tahu. Halo? Oh mikir tuh bu, dengerin kata suami. Bapak tahu nggak kenapa ya, istri bapak masih menghormati dan menghargai bapak? Tahu nggak apa sebabnya? Karena istri bapak nggak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya. Itulah, mumpung ditutupin oleh Allah, tobat mas. Keren-keren gini tuh karena ditutupin aja aibnya, ya kan? Lihat para tokoh pejabat yang dihormat-hormat, sekejap nyungsep gara-gara dibuka oleh Allah aibnya. Kenapa jadi pada stres begini? Takut dibuka ya. Jadi pada beda wajahnya. Nah rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, jadi harus tobat. Nanti warazaqahu min haitsu la yahtasib. Nanti ada pertolongan dari mana aja. Apalagi musim Covid begini. Wah, tobat aja. Jelas lebih mengancam dosa kita daripada mas Covid itu ya. Covid kena ke kita, kalau takdirnya sembuh kita, tapi dosa habis. Kalau takdirnya meninggal dalam keadaan iman, insya Allah syahid gara-gara Covid. Tapi gara-gara dosa nggak ada cerita, itu husnul khotimah. Makanya jangan kebanyakan mikirin Covid-nya, pikirin dosanya. Saya ditipu, saya ini kecurian loh, dasar maling itu kurang ajar. Ya kalau soleh nggak maling mas. Masalahnya kan bukan malingnya, masalahnya kenapa panjenengan ditakdirkan kecurian. Mungkin jarang sedekah. Oh enggak, saya sedekah. Mungkin jarang bayar zakat, saya zakat loh. Zakat apa? Zakat fitrah. Itu mah kurang mas. Nah jam 5 pagi saya izin menyapa pendengar di radio dan di medsos ya, boleh? Kalaupun nggak boleh saya agak maksa mas ya, maaf ya. Karena jam 5 di MQFM dan semua jaringan live, saya izin sapa dulu ya, supaya mereka ikut bergabung. Udah masuk Pak Faruk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar yang budiman, MQFM Solo, The Bandung, dan semua jaringan radio yang ikut merilai, juga yang menyimak lewat medsos,
YouTube, Twitter, IG, semoga yang membuat YouTube dan sebagainya itu dapat hidayah karena memudahkan dakwah. Ya jangan lupa mendoakan Mark Zuckerberg gitu ya, dan siapalah, karena syariatnya dengan ya lewat beliau, bukan mereka yang menciptakan, ya Allah yang menciptakan, tapi episodenya lewat mereka. AA saat ini berada di apa Mas? Ini kenapa sih ganti-ganti terus tiap pagi judulnya? Daerah apa ini Mas? Tirtamaya. Masya Allah. Daerah apa? Pokoknya Jawa Tengah. Wah, supaya aman. Saya ceramah pagi, siang, malam pindah-pindah. Oh semuanya Mas. Kulo heron ya. Nah sahabat-sahabat sekalian, ini sedang membahas tentang 4 kunci yang biasa kita bahas. Kalau berbuat baik kuncinya adalah ikhlas. Jadi kalau nggak pernah belajar ikhlas, nggak pernah berusaha berlatih ikhlas, itu sama dengan ngirim-ngirim barang nggak jelas alamatnya, nggak nyampe ke Allahnya. Wajib bagi kita belajar ilmu ikhlas dan berlatih riadoh, bermujahadah sungguh-sungguh untuk berusaha ikhlas. Gimana caranya? Cara yang harus dilatih itu diantaranya adalah tidak berharap apa-apa selain dari Allah. Jadi putus harapan dari makhluk. Latihannya ini dari yang sederhana aja. WA contreng biru 2 di atas online, belum ada balasan, tenang ya, tergantung memang ya, tapi latihan tidak ingin dipuji, latihan tidak ingin dihormati, latihan tidak ingin dihargai, latihan ingin tidak ingin dibalas budi. Latih sampai lepas berharap dari makhluk, hanya berharap dari Allah aja. Engkau maha melihat yang saya lakukan ya Allah, saya pun bisa berbuat kebaikan karena Engkau yang memberi hidayah dan taufik. Saya bisa sedekah uangnya juga Engkau yang menyiapkan, Engkau yang membimbing saya dengan ilmu yang sampai keutamaan sedekah, Engkau yang mempertemukan saya dengan ladang amal. Engkau pula ya Allah yang bisa menolong saya tidak kikir. Semua kebaikan hanya milik-Mu ya Allah. Jaga jangan sampai hati ini jadi ria, jadi sum'ah ya Allah. Gitu kalau beramal. Udah puas. Kita bisa ngebangun masjid, ini udah tertulis di Lauh Mahfuz, nggak usah acting. Ini ide saya, nggak usah. Kalau Allah dibuat hilang ingatan, boro-boro ingat bangun masjid, lupakan. Lakukan, lupakan. Sebelum berbuat, ingin ridho Allah, sedang berbuat, ingin diterima Allah dan takut tidak diterima, sesudah berbuat, takut dihapus pahalanya. Jadi 3 tuh tempat kita jaga hati itu: sebelum, sedang, sesudah. Kalau sebelum, roja yang dibesarkan, harapan diterima. Kalau sedang berbuat, roja dan khauf, harap dan takut harus seimbang. Kalau sudah beramal, khauf yang dibesarkan. Ya, pulang umroh takut sekali pahala umrohnya hilang. Jangan sampai tiap habis sholat tawaf, tengah hari juga tawaf, selesai tawaf langsung cerita ketemu, alhamdulillah saya tawaf ke-9 kalinya, itemnya belum hilang, capeknya belum hilang, pahalanya udah hilang ya.